Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Ruang Kesmas Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini kita berdatangan narasumber, itu namanya Dede Triadi. Dia sudah melakukan kegiatan magang di Yogyakarta. Nah, di saat ini kita akan sharing-sharing apa kegiatannya di magang sana, terkhusus materinya tentang teknik pengambilan sampel udara. Nah, di situ kan ada teknik pengambilan, berarti dengan cara ya, Iya, Dede iya. ya. Itu berupa magang kemarin kegiatannya. Ya, jadi pas magang kemarin kami berhubungan dengan udara, kelompok 3 itu kan. Gitu. Ini bisa disampaikan teknik atau Ya, step atau langkah-langkah Ya, ya. pengambilannya tuh. Jadi di Jogja kemarin itu saya mendapatkan teknik pengambilan sampling udara. Nah, di teknik pengambilan sampling udara itu kami mendapatkan tiga parameter. Yang pertama itu kebisingan, yang kedua itu getaran, yang ketiga itu pencahayaan. Nah, yang pertama itu kan kebisingan kan. Jadi di kebisingan itu kami itu mengukur bagaimana kebisingan di suatu tempat, di suatu wilayah gitu. Bagaimana tingkat kebisingannya, apakah itu mengganggu untuk kerja gitu kan. Nah, yang kedua itu kami mengukur getaran. Jadi di dalam mengukur getaran itu, kami itu mengukur getaran tapi hanya dimanipulasi, karena ya ketika kami praktik kemarin itu kan tidak di lokasi langsung kan. Iya. Karena untuk getaran itu kan ya biasanya terganggu itu seperti industri itu kan, mengganggu getaran gitu kan. Selanjutnya itu kami mengukur pencahayaan itu. Nah, yang menarik itu pencahayaan. Karena pencahayaan itu kan berpengaruh itu untuk sistem kerja kan seseorang. Bagaimana jika dia kekurangan cahaya untuk bekerja. Nah, jadi kami kemarin itu melakukan semua teknik pengambilan sampel. Jadi yang udara itu kami ngambilnya di Blue Lagoon untuk yang lapangannya. Ya, di Blue Lagoon. Blue Lagoon itu sendiri adalah wisata ataupun pemukiman ataupun ruangan gitu. Nah, ini Blue Lagoon itu wisata. Oh, wisata. Iya, ya. Jadi di Blue Lagoon itu kemarin kan sempat juga nanya itu sama yang jaganya kan. Katanya kalau memang lagi nggak musim hujan itu bagus di situ. Di Blue Lagoon biru itu. Sesuai namanya Blue Lagoon kan. Blue Lagoon ya. Itu air ya. Iya, air itu. Sungainya ya. Dan terus pada dasarnya berarti uji sampel udara ini adalah untuk bentuk kenyamanan ya. Iya. Nah, kita bahas tentang di ranah kerja. Iya, iya. Ranah kerja. Karena bicara di laboratorium. Nah, di saat di laboratorium itu kita memiliki lux atau pencahayaan yang cukup Iya. baik. Iya, iya. Nah, itu kan betul. Gimana kalau ini Kak, Dede, di laboratorium itu sendiri pencahayaan itu melebih atau lebih terang atau kelebihan, bukan kekurangan Iya. kecahayaan itu. Efeknya untuk kita bekerja itu sendiri apa tuh? Jadi sebenarnya untuk pencahayaan itu udah ada standarnya itu. Nah, kalau kita bekerja di ruangan itu kan dengan standar yang melebihi seperti yang kakak bilang tadi, yang pertama itu mengganggu kenyamanan mata kita. Oh iya. Membuat mata kita lebih capek. Karena dengan cahaya yang lebih banyak gitu kan, tidak bisa ditampung lagi sama mata. Yang seharusnya mata kita bisa nampungnya segini, cahaya yang diberikan lebih besar. Jadi lebih mudah membuat mata kita capek gitu. Oke, itu pembahasannya dia. Nah, kita bahas ke tekniknya. Iya, ya. Teknik pengambilan dan alat-alat apa saja sih yang untuk pengecekan uji teknik pengambilan sampel udara ini? Yang pertama itu di uji cahaya ya. Di uji cahaya itu alatnya ada lux meter sama meteran. Yang pertama itu kita lakukan itu mengukur terlebih dahulu seberapa luas ruangan itu. Seberapa volume ruangan yang akan kita ukur pencahayaannya. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari volume itu, kita perhatikan dulu untuk menentukan titik. Nah, yang kami kemarin itu 14 titik kami buat untuk mengukur salah satu ruangan di BB Lab Kesmas. Ya, kami kemarin di situ mengambilnya di BB Lab Kesmas. Jadi setelah mengukur itu, ya kita langsung menggunakan lux meter.
di setiap titik yang kita tentukan. Nah, dan yang harus diperhatikan di setiap titik itu wajib 3 kali. 3 kali ulang. Ya, jadi untuk memastikan cahaya di titik itu seperti agar lebih mewakilkan ruangan lah seperti itu. Nah, itu untuk yang pencahayaan. Yang selanjutnya itu untuk getaran. Nah, yang getaran itu kami memakai alat vibrasimeter itu. Yang mana alat tersebut sebenarnya simpel penggunaan alat untuk udara ini. Tinggal tekan-tekan aja, tetapi harus diletakkannya di tempat yang memang benar-benar dibutuhkan. Sesuai Ya. ya. Contohnya seperti yang vibrasi itu kan untuk getaran itu kan. Nah, karena itu kemarin di Blue Lagoon dan memang nggak ada getaran yang terlalu besar gitu kan. Tapi kami penasaran kan, mahasiswa penasaran kan, bagaimana sih sistem alat ini bekerja kan, mahasiswa itu kan. Itu lebih basic perkara mahasiswa. Laki-laki lebih harus tahu. Laki-laki harus tahu sistem dunia kerja ya. Jadi di situ alatnya sudah ada tapi nggak tahu kan ngukurnya gimana. Iya. Inilah ngobrol lah sama ininya tuh yang mempraktekannya. Pak, kami mau ini, Pak. Ya udah, diakalin kita manual. Jadi kita pakai kaki gitu, Pak. Oh, dia ada getaran gitu ya. Lihat kan setiap frekuensinya berapa, pakai kaki itu. Ya penting cara pemakaian alatnya mengerti gitu ya. Jadi kalau yang di udara ini sebenarnya cuma satu sampel yang kami uji di lab, yaitu sampel cahaya tadi. Karena cahaya itu kan nggak bisa nguji cahaya alami kan. Oh iya. Yang bisa diuji kan cahaya ruangan gitu kan. Jadi yang sisanya itu kami ujinya di lapangan seperti arah angin. Ada itu kan alatnya kan. Sudah itu seperti mengukur suhu kelembapan di satu daerah gitu kan. Nah, dan juga yang wajib ya, yang selalu dibilang sama petugas yang lagi mempraktekkan itu, jangan lupa melihat titik koordinat. Karena memang titik koordinat itu kan wajib tuh disampaikan nanti di belangko yang dikasih itu kan untuk masuk di lab itu. Iya. Itu sih. Nah, sekarang keterkaitan di Jogja itu, Pak Dede, itu magangnya tuh di mana gitu? Nah, jadi kami kemarin itu magang di PT Nepis, yang memang sudah dari tahun kemarin kolaborasi sama Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan juga di PT Nepis itu kami tinggalnya di Museum Batik, di Hotel Museum Batik. Hotel ya? Iya, di hotel. Nah, terkait di Jogja ya. Di Jogja ini sendiri kita ketahui ya, kota Jogja ini adalah kota yang beberapa kota yang warga Indonesia ingin kunjungi. Selain dari warga Jogja. Saya pun begitu itu. Ya, karena identik Jogja itu menarik hati. Kalau kata-kata di sana tuh Jogja bukan Jogja kalau bukan menimbulkan rindu. Nah, terkait itu coba Kak Dede jelaskan atau ceritakan pengalaman di Jogja atau jalan-jalannya atau pengalaman yang seru-seru gitu ya di Jogja. Jadi ini kan Jogja ini termasuk salah satu list kota yang ingin sekali saya datangi gitu. Oh, jadi dan alhamdulillah kemarin magangnya di situ. Oh, jadi tercapai lewat magang ya. Pas banget. Mungkin lain kali nanti tercapai jalan-jalan. Iya. Itulah. Mungkin kemarin kan ya namanya magang kan, jadi ada banyak waktu untuk keliling ke tempat wisata. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu memang udah ada listnya untuk 2 hari itu kami jalan-jalan dulu, Kak. Mana aja tuh? Yang hari pertama itu kami ke Prambanan sama ke Merapi, yang hari kedua itu kami ke Bukit Braksi. Keren. Jadi kan sebelum kita kerja itu kan, kita keliling dulu, refreshing dulu, healing ya, kesana ginian healing gitu. Karena mulai kan dari pagi gitu kan, takutnya kalau nggak keliling-keliling mumet paginya nggak mau bangun gitu kan. Jadi dipantik lah dulu untuk keliling gitu kan, jalan-jalan di situ di Jogja kan, seru sih di Jogja. Yang pertama itu masyarakatnya yang ramah, masyarakat Jogja ramah betul. Sudah itu objek-objek wisatanya mungkin kalau 10 hari aja itu untuk keliling mungkin belum cukup, Pak. Sesuai dengan namanya lah, Yogyakarta tercipta dari rindu, pulang, dan angkringan kan. Itu kan istilah orang Jogja kan. Siapa sih nggak pengen balik lagi ke Jogja itu, Kak, kalau ada kesempatan gitu. Tapi alhamdulillah untuk selama kami magang itu kan diberikan lah waktu untuk malam itu untuk keliling. Nah, saya bersama teman-teman mungkin sering lah keluar malam ke angkringan. Deket juga, Kak, itu, Kak.
pas itu hotel tempat kami tinggal itu dekat sama Malioboro. Dekat Malioboro Iya, iya, iya. Jadi mungkin hampir setiap malam kami situ karena di situ ramai Kak, seru-seru. Rame, ya, keramaiannya bagus ya. Orang-orang banyak kan, ada yang dari orang luar, ada yang dari orang dalam gitu kan. Ada yang dari Sumatera, dari mana-mana lah, ada semua itu di Jogja kalau saya lihat. Nah, di Jogja itu Kak sendirinya berapa mahasiswa nih yang datang di situ? Khususnya semester 7 ya Kak? Iya, Jadi iya, semester 7 kan? semester Untuk magang ini berapa mahasiswa yang ikut keberangkatan magang di Jogja? 36 kalau nggak salah. 36 ya? Iya, iya. Oh gitu ya. Cukup rame ya? Cukup ramai ya. Yang jalan tuh. Seru lah pokoknya di jalan dari awal sampai pulang itu kebersamaannya dapat lah. Sama selokal juga kan itu kan, sama teman-teman itu kan. Jadi artiannya tuh jalan-jalan dapat, belajarnya dapat gitu kan? Belajar dapat, ilmu dapat, healing dapat, sistem dunia bekerja dapat. Dapat, Gitu iya. kan. Iya. Kalau waktu malam tuh emang asik di Malioboro. Iya, betul. Rame itu soalnya. Saya juga keinginan sih ke Jogja. Tapi nggak waktu yang dekat. Iya, iya, iya. Mungkin sebulan, 2 bulan. Setahun sih kayaknya. Iya, iya, iya. Udah sempat kenal sama orang Jogja nggak di sana? Kalau kenal mungkin nggak, tapi Enggak. kalau ada sih teman di Jogja gitu kan. Ya Jadi, selain yang sebagai pendamping magang Iya, iya. atau orang lain gitu kan? ya ya, ada sih kenal, berhubung kemarin dia juga pertukaran mahasiswa di sini di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oh. Ya, kemarin ada kemarin. Satu kelas. Ya, kemarin. Ketemu kemarin dia di Jogja. Ketemu. Ketemu. Asik sih. Asik sih Jogja. Silaturahmi langsung Iya, iya, terus iya. jalan. Jangan putus silaturahmi Iya, gitu iya. kan. Dan yang satu lagi di Jogja itu ada satu khasnya bakpia, enak banget Mas, bakpia. Oh, makanan khasnya Iya, bakpia. iya. Oh iya. Itu oleh-oleh benar. kemarin bakpia soalnya. Oh, oleh-oleh ke Bengkulu bakpia. Iya, bakpia dong. Keren. Batiknya juga ya. Iya, ya, batiknya gila di Batiknya Jogja. mantap sih. Terkenal kan memang dari dulu terkenal kan batik Jogja kan. Oke Mas Dede, terima Eh. kasih kita bincang santai podcast ini di ruang Krismas ini. Beberapa pengetahuan saya dapati dengan Mas Dede tentang teknik pengambilan sampel udara. Nah, berbicara tentang lebih jauh lagi Jogja itu lebih luas, tidak cukup dengan waktu yang dikit. Nah, yang alhamdulillahnya apa yang disampaikan Mas Dede jadi pelajaran untuk kita di praktikum di lapangan. Nah, udara itu sendiri atau pencahayaan ataupun getaran itu tuh berefekkan kenyamanan pada Iya, diri iya. kita, terkhusus pertama kalinya ya. Kalau bicara tentang kita belajar di lab, tetapi cahayaan kurang ataupun berlebih, itu kan mengefekkan diri kita tidak nyaman dalam bekerja. Itu saja yang disampaikan. Saya satu pembantu podcast ini dan narasumber. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Ikuti podcast Ruang Krismas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.